Hai, hai, hai. Kembali lagi. Kembali lagi ke pengaturan awal. Mantap. Mantap. Rindu ya berkumpul dengan orang-orang yang ada. Bu Siti. Kayak apa nih? Apa yang dibuat? Yuk, siap. Mulai aja, Budian. Wah, Budian Jar. PC. Bacakan PC masing-masing ya dulu. Aduh. Yang Kayaknya permulaan agak semalam meranyau pun masih PC. Agak sulit yang inilah. Iya. Kayak ulun kan masih kurang kayaknya masih belum apalah yang bakja nih. Berarti Bu, untuk PC tadi harus berkaitan dengan prakarsa perubahan lah. Iya, kayaknya nih. Misalnya kayak tadi mengangkat literasi numerasi, kata Bapak tadi, berarti di prakarsa perubahannya tentang literasi numerasi lah. Iya. Oh. Dengan PC-nya harus ini kalau apa namanya tuh masukkan profil pelajar Pancasila tuh harus ada itunya. Religius, cerdas, kreatif, berbudaya kayak itu. Oh. Kayaknya itu kan harus ada unsur apa yang dijelaskan Bapak tadi. Tadi ya. Visi misi. Perlu didalami lagi Pak, kayaknya masih kurang membaca. Iya. Sama. Kayaknya tadi ada penambang. Nah ini. Kita nunggu pencerahan dari penambang. Ya, selamat sore penambang. Selamat sore Pak. Selamat berjumpa kembali. Baru jam Siti Pemuda. Baru jam Siti bertemu. Nah. Kami mau minta pencerahan. Mana? Memulainya nih gimana gitu. Nah, apakah kami manukan PC kami masing-masing dulu, terus menyepakati apa yang kami pakai PC-nya kayak gitu kah? Mohon arahannya dulu Pak. Kalau di panduannya ini coba ada yang sambil buka LMS, kita lihat panduannya apa. Inilah saya bacakan lah. Bapak Ibu dalam kelompok harus meramu hasil diskusinya menjadi satu PC, satu kalimat pernyataan prakarsa perubahan, dan satu rencana bakja lengkap dari tahap ke tahap menggunakan kanvas bakja. Tiap kelompok perlu melengkapi pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan. Tiap tahapan berikut daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan di tiap tahap. Jadi kayaknya menyepakati dulu visinya apa kayak gitu. Nah, disepakati satu kelompok dulu baru bisa ke arah itunya. Kanvas bakjanya. Oke. Berarti dirumuskan dulu nih satu visi ini. Satu visi milik bersama semua nih, satu kelompok. Iya, satu. Meningkatkan literasi. Visi yang kemarin cantik. yang di kelas itu nah yang apa ya kemarin. Apakah kita waktu awal-awal tadi memasukkan visi memang masih agak-agak random masih karena masih belum terarah kan, masih terlalu luas yang artinya untuk melaksanakannya tuh mungkin terlalu rumit lah kayak gitu. Penting kan yang sederhana aja visinya yang bisa kita laksanakan. Iya, betul. Yang bisa terjangkau aja. Iya. Yang dan mengandung ini tadi profil pelajar Pancasila tadi kan harus ada. Berarti apa contohnya yuk? Terwujudnya peserta didik yang religius, cerdas, kreatif, dan berbudaya di era globalisasi. Atau jangan terlalu banyak atau 1, 2, 3. Bisa satu poin aja. Mandiri dan kreatif saja bisa. Tapi karena ada unsur Pancasilanya berarti religiusnya harus dimasukkan berarti lah.
Gimana Bapak Ibu? Berakhlak aja. Ya, Berakhlak. boleh. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak Berakhlak mulia, mulia, Mandiri dan kreatif. mandiri dan kreatif. Berarti 3 indikator lah, Bu lah. Ya, terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia. Sama dengan punya kuah. Belum ada juga Bu yang kemarin berakhlak mulia juga. Cuman kayaknya oleh sambil adopsi, jadi ada yang agak luas, memang terlalu luas. Kalau berakhlak mulianya memang ada punya yang kemarin. Punya saya mewujudkan murid yang mandiri, kreatif, dan berakhlak mulia. Nah, bisa itu Melalui Itu masih pembelajaran yang masih PC lah, Bu. mewujudkan siswa yang kreatif. kita nih sepakatin satu kelompoknya satu visi aja gitu kalau tadi rasanya. ya satu kelompok satu visi aja disepakati. Baru kita melanjutkan ke tahap berikutnya, tindakannya untuk mewujudkan itu kan ada apa yang kita lakukan gitu. Dimasukkan ke itu tadi kampas kerja tadi buat pertanyaan. Dan berakhlak mulia. Kemudian ambil pelajaran. Pertanyaan-pertanyaan. Banyak nggak sih indikatornya yang profil pelajar Pancasilanya? Ya kalau 3 tadi cukup sih kira-kira. Kalau semua nanti Nggak kebanyakan nggak? iya. 3 tuh kebanyakan nggak? Kebanyakan kan Bu Ai. Banyakan loh. Iya. Apa Nanti mandiri dan langkahnya kreatif. beda banyak. Kayak satu aja fokus bisa kayak gitu nah. Tapi yang ini kan pasti harus selalu dimasukkan yang itunya apa yang religius yang berakhlak mulia tadi. Kan harus ada loh biasanya. Kalau diganti dengan berkarakter gimana? Karakter ini kan otomatis dia Siswa yang Masuk kreatif. semua lah. ada religinya. Dia juga karena berkarakter otomatis kan mandiri. Iya. Bisa berpikir kritis juga. Kemarin ya betul. Kemarin karakter juga sih kalimatnya Bu. Nah itu berkarakter Supaya mencakup semua. Iya. Mencakup semua. Iya begitu. Jadi apa depannya punya Bu Sundari terwujud apa? Lengkapnya apa kayak gitu nah kalimatnya. Bentar dulu, lupa. Kalau saya punya izin Bu ya, Iya, ya Paragus. punya saya mewujudkan siswa yang kreatif dan inovatif dan berakhlak mulia. Mewujudkan siswa yang kreatif dan inovatif dan berakhlak mulia. Ya. Ya. Di situ religiusnya sudah masuk ke profil pelajar Pancasila. Iya. Kalau saya kemarin terbentuknya peserta didik yang berkarakter, yang mengamalkan profil pelajar Pancasila, terus melalui Merdeka Belajar. Panjang ya? Panjang. Panjang. Terwujud. Sepakatinya yang mana? Mewujudkan pembiasaan karakter. Ya biar nyaman ditulis. Berarti kita sepakati dulu kalimat utamanya tadi. Berarti Iya. kita lebih fokus karakter kayak gitu kah? Iya. Harus ada ininya peserta didiknya atau murid. Karena kan memang itu fokusnya. Ya, seperti di awal tadi kan sudah betul mewujudkan siswa yang seperti apa gitu kan, lanjutan ke belakangnya. Mewujudkan murid yang berkarakter Peserta atau didik apa? yang berkarakter. Mewujudkan peserta didik yang berkarakter. Terwujudnya apa? Terwujudnya. Mewujudkan. Ayo Bu Sundari. Apa Bu Sundari? Kalau mewujudkan
Mewujudkan. Biasanya Mau- pakai sih. Terwujudnya biasanya. Iya, terwujud. Terwujudnya murid yang apa gitu, yang religius. Pakai murid atau yang peserta didik kita? Peserta didik aja, Bu. peserta didik, ya. Terbentuknya peserta didik Apa, yang berkarakter melalui Kita Merdeka peserta Belajar. Bisa Melalui tuh ringkas. pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi nanti di kelas ya. Bisa Apa tadi? melalui pembelajaran yang Terwujudnya berpihak pada murid. Tapi ada 2, Bu, jadi peserta didiknya, Bu. terwujudnya peserta didik yang berkarakter Dan berpihak pada peserta didik, jadi double kata peserta didiknya. yang berkarakter. Bu Sundari tadi apa yang melalui terwujudnya peserta didik yang berkarakter Dir yang berkarakter melalui Merdeka Belajar. Mewujudkan Catat ya dulu. siswa yang berkarakter. melalui Merdeka Belajar. Bisa juga. Kan di sini ada karakternya sudah. Karena kita kan gunakan Merdeka Belajar ya, Merdeka. Terwujudnya peserta didik yang berkarakter melalui Merdeka Belajar. Dalam berkarakter situ sudah termasuk ada profil pelajar Pancasilanya. Sepakat aja kalau itu atau ada lagi yang lain yang kalimatnya lebih apa gitu. Ada ide yang lain? Terwujudnya peserta didik yang berkarakter melalui Merdeka Belajar. Singkat ya, ini singkat padat tetapi Padat tapi lebar. tapi lebar. Lebar betul, mencakup semuanya kayak gitu. Kalimatnya nggak bikin ini. Atau mau lebih spesifik lagi karakternya apa yang ditekankan gitu. Ya, bisa. Mau mandiri dan kreatif kayak punya penambang nih kan, menciptakan generasi yang mandiri dan kreatif melalui pembelajaran inovatif dan berpusat pada anak. Mewujudkan kebiasaan. Mau apa yang diambil 1-2 aja kayak yang ditekankan dulu untuk satu visi ini gitu. Kalau semuanya terlalu banyak PR-nya. Kayaknya nggak usah banyak-banyak deh, Bu. Iya, makanya Mengaplikasikannya kayaknya sekarang kita ngikuti zaman ya. Jadi inovatifnya kita adakan gimana? Ya, memang harus ada. Inovatif sama apa gitu. Ada pembelajaran. Jadinya Apa tadi? Terwujudnya peserta didik yang berkarakter melalui Merdeka Belajar, itu yang pertama tadi. Mewujudkan peserta didik. Apa lebih disempitkan aja, langsung kita misalnya mandiri dan kreatif. Luas lah. Ya luas, makanya luas. Kalau misalnya itu mau persempit aja, langsung Di disebutkan aja. pembelajaran di kelas aja sih menurut saya. Iya. Terwujudnya peserta didik yang berkarakter melalui Pembelajaran yang apa gitu nah. Pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran yang inovatif. Mulai pembelajaran. Jadi kan guru sama muridnya inovasi semua. Mewujudkan peserta didik yang Pembelajaran yang berpihak pada anak gitu aja. Serta didik anak, Ibu. Berarti Ada 2 dik anunya lah. berarti itu terwujudnya peserta didik yang berkarakter melalui pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Double, Bu. Double, Bu Ai. karakter dan Berarti berdiferensiasi aja. Pembelajaran berdiferensiasi. Nggak ada anaknya tadi. Bisa. Untuk berkarakternya tetap kita gunakan kah kata-kata berkarakter atau lebih spesifik atau itu aja?
karakter aja, berarti mencakup semua atau mau disempitkan lagi? Pilih beberapa misalnya kayak mandiri dan kreatif atau Mewujudkan peserta didik yang berkarakter. Mewujudkan pembiasaan. Apa tadi Bu? Apa tadi Bu kalimat? Jelas nak. yang awalnya tadi terwujudnya peserta didik yang berkarakter melalui pembelajaran yang berpihak pada anak tadi lah Bu Muda. Berpihak pada. Yang berpihak pada anak. Sementara dulu. Masalahnya kalau kada dicatat ini lupa Bu. Mewujudkan peserta didik yang berkarakter. Terwujudnya peserta didik yang Kenapa? Mewujudkan peserta didik Atau yang kita tekankan berkarakter. misalnya kayak mandiri dan kreatifnya bisa aja ambil salah satunya aja. bisa juga. Kalau berkarakter terlalu luas lingkupnya kayak gitu. Ini nanti kan ininya pelaksanaannya Pang yang agak anu nih nanti. Mungkin disempitkannya nanti ditajamkannya di langkah-langkah bagjanya itu tadi kan. Mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai dengan karakter. Isinya ini kan umum, masih bersifat umum. Mm-mm. Jadi di langkah-langkahnya itu baru kita spesifikkan. Bisa Suara berarti saya terdengar kan? Terdengar jelas. dengar Pak. Ya, cerahkan kami. Ini dari tadi loh sinyal saya ini bolak-balik. Baik, ini sudah dapatkah visinya tadi? Masih belum Lagi Pak, di belum rumus. menyatu. Lagi dengan Belum menyatu. Oh ya, Masih tercerai-berai. oke. Kalau mau istilahnya apa tadi itu katanya? Gimana tadi? Katanya Ini mewujudkan yang atau kami ini, menciptakan? Ini masih umum, Pak. Terwujudnya peserta didik yang Umum. berkarakter melalui pembelajaran, ada yang pembelajaran yang inovatif dan pembelajaran yang berpihak pada anak. Apakah kami sempitkan atau Oke. berkarakter aja gitu secara umum gitu. Nah, gini. Kalau pembelajaran yang berdasarkan apa tadi itu sesuai dengan kebutuhan anak, merupakan mungkin sebagai salah satu langkahnya. Nah, itu langkahnya kan kita menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Berpihak pada murid. Nah, kalau dia berpihak pada murid gitu ya, Iya. nah itu bisa jadi prakarsa perubahannya di situ. Nah, jadi ibaratnya karakter apa yang mau yang mau dicapai oleh visi ini apa? Ya. Misalkan apa? Menciptakan, misalkan atau mewujudkan peserta didik agar memiliki karakter. Kan seperti itu ya? Atau menciptakan peserta didik yang memiliki karakter apa kayak gitu. Nah, itu kan bisa jadi visi itu. Kemudian salah satu cara untuk mewujudkannya melalui Pembelajaran. Hilang suara penambang. ini sinyalnya laptopnya lelet. Mungkin ditentukan dulu nih karakter apa yang mau diinginkan nih siswanya seperti itu. Apa? Mandiri, kreatif, Diri aja. mandiri. Gambarannya kalau mandiri itu prakarsa perubahannya seperti apa nih? Langkahnya supaya anak-anak itu mandiri. Iya. Oh. Harus nyambung Pak lah visinya dan prakarsa tuh. Iya. Nah, inilah nih sebagai contoh aja lah, misalkan kayak gini. Visinya menciptakan peserta didik yang kreatif.
Nah, misal ke contohnya ya. Nah, jadi nanti prakarsa perubahannya melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Nah, diferensiasi ini kan ada salah satu kreatif itu kan diferensiasi produk ya. Jadi macam-macam tuh hasil pembelajarannya, ada yang membuat ini. Nah, itu kan memicu kreativitas anak. Nah, seperti itu gambarannya kira-kira. Berarti untuk kata-kata PC-nya tadi, apakah kita masih yang umum aja Pak, yang berkarakter tadi, atau langsung ke itunya yang kita inginkan, misalnya seperti yang mandiri tadi langsung disebutkan di PC atau gimana? Atau nanti Iya. aja di pelaksanaannya aja, atau langsung di situ, lebih spesifik ke situ, di PC-nya? Depan, di belakang. Kalau PC-nya mau ibaratnya langsung menjurus bisa seperti itu. Jadi kan dalam menyusun strateginya untuk mencapai visi tersebut melalui prakarsa perubahan kan kita tahu nih, Lebih terarah misalkan ya. ya lebih terarah nantinya apa langkah-langkahnya itu. Kalau umum kan dia akan lebih melebar tuh nanti banyak Iya. nanti. Berarti bagus kita fokuskan aja, Bu. Iya, langsung berarti disebutkan Iya. karakternya apa kayak gitu. Yang mau kita tonjolkan. Iya. Peserta didik yang Sebenarnya kan ruang kolaborasi ini kan menyusun visinya bareng-bareng kan. Nah, ini sebenarnya pelatihan dulu nih untuk Bapak Ibu. Nanti menyusun visinya masing-masing nih nanti. Jadi tahu langkahnya gitu. Oke. terwujudnya peserta didik yang mandiri dan inovatif kah? Mandiri dan inovatif lah. Mandiri dan mandiri dan kreatif. Ayo. Kreatif inovatif. Ayo. Mana nak? Lu pegang. Oh. Jadi ini kak kamu mau? Oh, minum sendiri. Ini nanti untuk prakarsa perubahannya mau menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya bagai ininya? Atau bisa Pak? Atau gimana kawan-kawan? Iya, diferensiasi kalau pembelajaran diferensiasi. Pak, mau tanya, itu untuk indikator karakternya itu boleh aja kan Pak, misalnya pengen satu aja kayak gitu, nggak harus 2. Hilang penambang. Halo, tes. Hilang penambang. Aduh, ini Hilang penambang. Sinyalnya timbul perangkatnya ini. Halo, terdengar suara? Ya, terdengar Pak. Oke. Indikatornya boleh 1 atau 2, kan kadang ada indikator itu di satu langkah itu bisa masuk 2 indikator di situ kan, tapi ada juga yang 1 indikator 1 langkah kayak gitu. Iya. Kalau mandiri dan kreatif kan berarti arahnya kan anak-anak kan diferensiasi, tapi dia mengerjakan tugasnya masing-masing. Nah, Boleh. sesuai dengan ini kan, itu kan mandiri dan kreatif. Tugasnya apa ini sebenarnya? 1 visi, 1 kalimat pernyataan prakarsa perubahan, dan 1 rencana bagja yang lengkap. Oke. Mas tutupin Bang pintunya. Tolong.
Berarti kita belum ada kesepakatan mengenai visinya tadi. Penambang, izinkanlah saya untuk menyampaikan dulu satu hal. Siap, silakan Pak. Ya, mohon dikoreksi Pak, atau untuk koreksi bersama berkaitan dengan visi dan misi tadi. Mungkin menurut saya menciptakan peserta didik yang berkarakter sesuai dengan kuadrat zaman. Kuadrat zaman. Artinya kan pembelajaran sekarang ini kan seperti yang disampaikan oleh ibu-ibu tadi sudah masuk semua karena kita ini belajar tentang bagaimana menggali informasi dari pembelajaran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu. Ayo, gimana? Ayo. Ya. Tetap nanti kita masih dengan pembelajaran yang diferensiasi tadi kan semua sudah masuk dengan kuadrat zaman tadi itu. Kalau menciptakannya diganti mewujudkan, kalau menciptakannya gimana ya? Kayak kita membuat sesuatu, sedangkan ini kan benda hidup gitu loh Pak. Berulah Mewujudkan itu gimana? Benda hidup dihidupin Bu. Iya, peserta didik itu kan manusia gitu loh Pak. Iya siap. Kalau menciptakan ini kayak kita membuat media aja, nah kalau menciptakan media aja bisa. Mewujudkan apa tadi judul Bapak tadi? Kalau begitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai dengan kuadrat zaman. Terus sesuai dengan kuadrat zaman. Sama sih karakter juga ya berarti. Iya, masuk karakternya. Tapi kan sesuai dengan zaman sekarang Bu. Bagaimana karakter mereka dengan Yap. Yuk. Kalau sesuai dengan kodrat zaman, kira-kira karakter apa tuh pada siswa tuh yang sesuai dengan kodrat zaman? Mungkin kita bisa buat bahasanya lebih spesifik. Kreatif kali Pak. Kreatif, inovatif itu kan yang harus kreatif, sekarang yang memang harus inovatif masuk semua. Kreatif lah untuk anak-anak. Dia masih luas. Mandiri kreatif aja berarti mandirinya kan harus ada. Usul nih Bapak Ibu, mungkin salah satu bisa share screen, nanti sambil ditulis nih berbagi layar di sini. Sambil diketik-ketik. Oke. Biar langsung ini kan, biar langsung kelihatan wujudnya. Iya. Ditulis aja langsung. Misal pakai Word atau apa. Di share screen aja. Yuk, kita mau share screen. Di share di share screen ya udah sini share screen di ini aja lah. Di Word aja lah biar bisa dibaca-baca. Mana yang dibutuhkan. Tapi kan bisa memandang wajah ibu-ibu ulun jadinya. Karena share screen. Muncul lah sudah. Kelihatan ke Bapak Ibu? Belum ada Bu. Belum Bu. Makanya ini kan dulu kita panik sama dia ganggu sampai jadi dia mau
Siapa nih yang share screen? Kelihatan nggak Bapak Ibu yang ulun share screen? Kelihatan. Nah, ini dari Pak ini tadi kalau dari Pak Largus. Siap. Yang mana yang mau dikoreksi? Itu prakarsa perubahannya belum kelihatan. Dengan melalui apa mewujudkan itu gitu. Iya. Oke, bisa terdengarkah jelas suara saya? Jelas. Pak, Nah, ini contoh. Misalkan visinya mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter apa? Mewujudkan peserta didik yang bernalar kritis, misalkan seperti itu ya. Jadi prakarsa perubahannya itu adalah yang ini adalah anak terbiasa untuk bertanya dan prakarsanya yang ingin Bernalar kritis, berkarakter sesuai dengan karakter. Nah, Kodrat zamannya tetap kah atau gimana? kepanjangan mungkin. Ini contoh aja Bapak Ibu ya. Namanya itu tidak usah. kalau bernalar kritis itu kalau dia ini apa ya? Berarti nanti kampus setelah sampai menunggu TG Kalau bahasa lain itu apa? Bernalar kritis, peserta didik. kan itu harus TG melalui dong maksudnya. Jadi kan misal tuh izin semester aku prepare. Orang bernalar kritis biasanya apa? Anak-anak itu sebutannya apa tuh? Tahu makanya aku tuh mulainya coba pindah jadwal tuh maksud opsi. Jadi kan misalnya dulu baru TG atau nanti kalau nanti itu aku memandang EKI Mewujudkan peserta didik yang bernalar kritis. Gak rancu ya, peserta didik bernalar kritis. Itu biasanya kalau anak-anak yang bernalar kritis itu sebutannya apa tuh? Anak apa tuh biasanya? Anak yang Anak apa kreatif? kreatif. Kreatif ya. Kan kalau istilah kita itu kan anak-anak trigis gitu ya. Iya. Ya, Nah itu apa tuh sebutannya itu anak-anak seperti itu? anak kritis. Yang lain Bang apa nih? Biar ditulis aja. Mewujudkan Ya ditulis aja. Bu Mahmudah tadi tanya, apa punya Bu Mahmudah? Mau tanya, ini memang harus fokusnya ke P5 kah? Misalnya ikut belajar gitu kan bisa loh, Bu. Pak. Fokus ke profil pelajar Pancasila. Iya, harus Oh, memuat. memang Harus semua memuat. profil pelajar Pancasila. Oh, soalnya ulun baca-baca di Google, di YouTube tuh ada minat belajar kayak gitu nah. Lagi coba pendapat saya Bu Dian. Ya, bacakan. Mewujudkan peserta didik yang kreatif dan mandiri melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi. Lagi yang Bu Sundari tadi apa tadi? Saya ganti aja, Bu. Ya, Itu siap. terlalu lebar. Iya. Monggo, Bu. Nah, kalau mewujudkan peserta didik yang religius dan mampu berinovasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Jadi nanti prakarsa perubahannya itu kita ningkatkan nilai religius mereka dengan kegiatan ibadah atau sejenisnya lah. Terus inovatifnya memanfaatkan maksimal fasilitas yang ada di sekolah. Religius. Religius hidupnya mandiri hidupnya. Dunia, Bisa juga. kemudian Kalau ulun mewujudkan pembiasaan karakter gotong royong pada peserta didik. Pesan karakter gotong royong. Nah, ini nih. kemudian lagi belum, kemudian Nah, punya ulun lah. Nah, punya ulun ini terwujudnya peserta didik yang religius, cerdas, kreatif, dan berbudaya di era globalisasi. Ini panjang kali lebar. Panjang kali lebar. yang itu yang pendek aja. Peserta didik yang religius. Duaan aja gini. Religius dan kreatif era globalisasi. Nah, terus gimana nih jadinya? Kalau Bu Sundari mau tanya, kalau nomor 3 itu gimana nanti arah kegiatannya, arah rencananya kayak gitu, nah? arah kegiatannya untuk yang religiusnya mungkin lebih ke ibadah ya. Kayak misalnya kalau yang muslimnya ya sholat berjamaah, yang Nasraninya mungkin ibadah kebaktian bersama. Ya. Terus kalau yang inovatifnya nanti memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Misalnya di situ ada apa namanya? Kita bikin gambar dari Canva atau apa, terus nanti kita taruh di pohon atau di mana, itu pohon apa. Terus kita juga bisa memanfaatkan pojok baca dari hasil anak membuat kreativitasnya di apalah, terserah mereka nanti bisa gambar, bisa buat Canva atau apa, kita taruh di pojok baca. Yang kreatif. Itu pelaksanaannya di ini ya, bukan di dalam kelas. Maksudnya secara umum kayak kokurikuler, kegiatan kokurikuler gitu, di dalam kelas bisa, di dalam kelas mungkin kalau yang religiusnya kan kita lebih ke apa ya, kayak sekarang aja ya, saya untuk menyapa anak-anak itu saya minta mereka, kalau saya bilang selamat pagi, mereka jawabnya pagi-pagi 3 kali, luar biasa, terima kasih Tuhan. Kenapa saya cantumkan terima kasih Tuhan? Supaya mereka selalu ingat kita bisa jadi seperti sekarang itu karena ada berkatnya Tuhan. Terus luar biasanya biar dari pagi sampai siang apapun yang mereka rasakan, mereka nganggap hari itu adalah hari yang luar biasa. Jadi semangat terus gitu. Karena adanya Tuhan, kalau Bu? Iya, gitu Pak. Luar biasa pemahamannya. Bagus Bu Sundari. Terserah Ibu gimana, kalau ada ide yang lain. Kita tentukan dulu kah dari 5 ini yang mana kita ambil, baru kita tentukan prakarsa perubahannya gimana Bu? Iya. Yang kayak lebih serap ibu-ibunya yang mana kayak gitu. Nah, kalau dari Ulun setuju sih punya Bu Sundari, tapi fokusnya ke religius aja, ruang lingkup jadi dalam kelas kayak gitu. Nah, bisa. Berinovasinya kita tinggal. Gimana kalau yang lain? Religius aja lah. Kalau berinovasi, bagaimana kita menyambungkannya kayak gitu, nah?
Kalau 2 tuh kayak apa kita sambungkannya, Berorientasi. kalau 1 kan bisa kita fokus aja nih, 1 Iya sih. religius aja misal. Jadi apa? Nah, tuh ada dari Panama. Kreatif berakhlak mulia. Kreatif dan berakhlak mulia aja Bapak. Bisa. Nyambung juga sih, Bu. Ya. Nyambung juga tuh. Pendek aja Iya. dan terlalu tidak Biar dia terlalu menyatu. muluk-muluk. Iya. Itu ada anunya juga, Bu, ada Peserta didik religiusnya yang kreatif. mulia kan. Mewujudkan peserta didik kreatif Kreatif yang berakhlak mulia. Ya, memang dari tadi Iya. ada seperti itu yang disampaikan oleh Bu Siti tadi kalau saya tidak salah, masuk Iya. akhlak Iya, mulia yang ya Bu. mulia. awal tadi. Mungkin Yang awal. bisa ditambahkan nanti di yang disampaikan oleh Bu Siti tadi, tinggal kita tambah akhlak yang mulianya. Kan nanti pembelajaran berdiferensiasi. Kita tinggal tambahkan, masukkan yang berakhlak mulianya di posisinya di mana. Misalnya mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, dan mandiri melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kan kita nanti tekankan pembelajaran diferensiasinya. Pelaksanaannya lah. Maksud saya itu tadi melalui pembelajaran berdiferensiasi yang kita laksanakan nanti bisa sebagai upaya untuk mewujudkan visi kita, yaitu mewujudkan peserta didik yang tadi mempunyai karakter Iya. tadi. Untuk tercapainya visi tadi Bu lah melalui pembelajaran Jadi ada diferensiasi. jalannya. Berarti visinya nih cukup ini aja, terus pelaksanaannya nanti ada Melalui pembelajaran diferensiasinya. berdiferensiasi. Ini perlu ditambah ke visinya nih lagi atau ini aja? Itu aja kayaknya Bu Ai. Mewujudkan peserta didik. Apa kreatif sepakat dan kita berakhlak tok mulia. palu. Kita ketuk palu. Kita ketok palu biar lanjut next. Melangkah ke prakarsa. Pie setuju? Gimana? Mewujudkan peserta didik yang kreatif dan berakhlak Kreatif dan mulia. berakhlak mulia. Nanti Bisa. di Ya boleh. Ya, Iya. Dan hapuslah di bawah lah. ya. Terus ya. Deal. Padahal sudah ada dari tadi kalau. Iya, sudah kita ketik. Memang itulah namanya diskusikan Kata-katanya supaya yang alot, pengen supaya alot kan gitu. Akhirnya tulis dulu ya. Yuk, notulen masing-masing biar kada hilang ingatan. Ya. Nah, Bu. Nah, biarnya nano. Mewujudkan peserta didik kreatif yang berakhlak mulia. Mewujudkan Nah, untuk prakarsa perubahannya itu kira-kira dibuat satu kalimat. Misalkan upaya konkret untuk mencapai visi tersebut. Nah, misalkan tadi kan saya contohkan visinya, misalkan visinya mewujudkan peserta didik yang bernalar kritis. Nah, maka prakarsa perubahannya itu yang kita inginkan itu adalah anak terbiasa untuk bertanya dan mengungkapkan pendapatnya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu kan prakarsanya tuh. Karena itu kan jadi masalahnya kan awalnya anak-anak kan banyak yang belum berani mengungkapkan pendapatnya. Nah, jadi seperti itu. Kalau prakarsa perubahannya kreatif yang berakhlak mulia ini kira-kira seperti apa? Mengungkapkan pendapat. Apakah anak terbiasa memasukkan nilai-nilai religius ke dalam apa kayak gitu kan prakarsa perubahannya? Anak terbiasa mengungkapkan pendapat tentang prakarsa perubahan. yuk ganti. Satu kalimat untuk prakarsa Ya, menunggu. perubahannya. Menunggu begadang lu hanya keluar ide nih. Mohon maaf tanya Pak Nambang. Kalau untuk visi Iya. itu perlu nggak dikasih
apa ya, kayak alternatif jalannya itu. Nah, kayak tadi kan mewujudkan peserta didik kreatif yang berakhlak mulia melalui apa gitu, itu perlu ditulis atau tidak, Pak? Itu nanti di langkah bakjanya, Bu, langkah-langkahnya nanti. Berarti Ini visinya sudah goalnya. cukup sampai di Iya, jadi biar dia seperti itu, ibaratnya karakter apa yang ingin kita capai. Langkahnya kita uraikan nanti di bakjanya. Tapi ke prakarsa perubahannya untuk bisa mewujudkan peserta didik yang kreatif dan berakhlak mulia ini seperti apa aja langkah konkretnya. Itu yang dituangkan di prakarsa perubahan. Tadi Bu Sundari cerita ya, di dalam kelas itu kan ada pembiasaan bagaimana tadi Bu? Sebelum memulai belajar, Pak, saya menyapa mereka, saya bilang selamat pagi, terus nanti anak-anak jawab pagi, luar biasa, terima kasih Tuhan. Iya. Oke. Berarti kan nanti kan ada yang namanya sistem atap itu kan, atap. Ya, atap ya. Ya. Nah, langkah atap itu kan dia bermula dari masalah yang kita temukan di lapangan. Mungkin Bu Sundari menemukannya seperti itu karena masalah untuk yang nilai-nilai religius ini kan belum jarang disentuh Bu ya, dimasukkan ke dalam. Nah, seperti itu kan ceritanya itu, nah alurnya itu. Nah, sehingga prakarsa perubahannya apa kira-kira nih? Selalu bersyukur. Itu sebenarnya saya bilang terima kasih Tuhan itu karena maraknya bully sih, Pak. Maraknya bully ya? Iya, jadi maksud saya kita selalu berterima kasih sama Tuhan, apapun yang dikasih ya kita syukuri, sama teman juga gitu loh. Jangan saling ngejek, jangan itu sih lebih ke arah itu. Berarti itu kira-kira ke arah kreatif atau ke arah apa tuh kira-kira Bapak Ibu? Kalau goalnya ke sana, nah kan bisa visinya kan bisa di ini kan? Kalau kreatif bisa aja sih Pak masuk. Jadi anak-anak yang punya kebiasaan yang ya tidak bagus, kita alihkan apa yang lebih kreatifnya gitu loh. Yang misalnya nggak bisa diam, mungkin dialihkan ke apa yang lebih menghasilkan, lebih positif. Oke. Nah, mungkin salah satu contohnya lah kalau bisa saya ini. Kreatif yang berakhlak mulia itu contohnya dia membuat sesuatu tapi karyanya sendiri. Iya, jadi tidak nyontek. Artinya dia tidak mengambil atau mencontek atau gimana, itu memang pure karyanya sendiri. Ya, bisa juga sih. Gimana? Itu masuk kreatif dan masuk akhlak mulia juga. Kan tidak ada plagiasnya kan di situ. Ya. Plagiat tidak ada. Nah, itu kan selama ini kan anak-anak ambilnya copy paste dari internet. Iya. Iya, sepakat. Benar. Jadi memang kreatif ide originalnya dia. Kan jujur ya, berakhlak mulia ya, jujur di situ. Nah, tinggal Bapak Ibu nih merangkainya ke arahnya ke sana. Gimana nih kata-katanya itu? Kata-katanya ini. Anak terbiasa untuk jujur membuat tugas, atau anak terbiasa, berarti kan nilai kejujuran di situ fokusnya. Atau menghargai kemampuan diri ya, menghargai kemampuan diri sendiri. Menghargai kemampuan diri sendiri. Gimana ya bahasanya ya? Ayo Bapak Ibu yang lain berikan pikirannya.
anak memiliki sifat kreatif dari dalam dirinya sendiri? Bingung. Dasar semakin menyala kesinilah. Membuat bahasanya ini yang susah. Iya, bahasanya nggak apa nih? Kamu main apa tadi? Mak, ada itu tadi. Ada apa? Itu, Tikus. Mana? itu. Oke. Saya coba bantu ya, nanti Bapak Ibu coba ini ya. Saya coba ketikkan dulu ya di sini. Kalau kreatif mungkin mengembangkan pembelajaran berbasis proyek. Ya. Mengembangkan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas peserta didik itu tadi. Gimana? Oke. Boleh tuh. Ya, jadi nanti di kelas anak-anak itu kan ketika kita mengajar, kita ajak untuk membuat karya gitu. Jadi mereka nanti berkarya masing-masing tuh, maka akan keluar kreativitas mereka masing-masing. Mengembangkan Apa tadi Bu? Mengembangkan pembelajaran proyek. Berbasis proyek ya. Berbasis proyek. Ditulis aja dulu. Pembelajaran berbasis proyek apa proyek? Berbasis proyek bisa Bu. Nah, nggih. Apa lagi tadi? Mengembangkan Nah, ya, pembelajaran boleh. berbasis proyek. Nah, nanti akhlak mulianya dalam pengembangan pembelajaran yang berbasis proyek tadi, dalam akhlak mulia itu kan sebenarnya melekat dalam setiap proses. Nah, di situ ditekankan saling menghargai dengan karya orang lain, kemudian terutama saling menghargai lah ya. Kemudian tidak, tadi kata Bapak, tidak plagiasi, tidak menyontek punya teman gitu. Itu gimana Pak? Boleh, bisa itu Bu. Kan misalkan salah satu prakarsa perubahannya kalau ini kan apa namanya, anak terbiasa untuk bekerja sama dengan santun atau apa kayak gitu kan istilahnya. Ibaratnya dalam menyelesaikan proyek, di situ kan mungkin dia menjaga tutur katanya, bagaimana berpendapat yang baik, segala macam kan. Ya. Bisa ya masuk ya kayak gitu. Contoh sih. Nah, atau kayak gini aja. Kira-kira ada nggak masalah yang terkait dengan kreativitas dan akhlak mulia ini kalau di ini? Kita berangkatnya dari masalah aja dulu. Biasanya masalah-masalah di kelas itu apa? Dari situ kita enak menyusun prakarsa perubahannya. Masalah. Masalahnya apa? Biasanya anak mencontek, misalkan kayak gitu kan, atau gimana? mencontek hasil Nanti kita gali nih dari teman-teman nih. Biasanya apa nih masalah-masalah yang ada di kelas? Kalau di tempat saya Pak, biasanya mohon maaf nih saya usul lagi. Di tempat saya biasanya anak-anak itu bosen tuh Pak kalau hanya mendengarkan penjelasan dari guru misalnya, terus diskusi itu kayaknya anak-anak kurang antusias gitu. Tapi kalau sudah
dikasih pekerjaan berupa proyek, misalnya saya kan mengajar agama ya, mengajar tentang sabar misalnya. Maka saya kasih proyek tuh anak-anak suruh buat semacam peta konsep atau poster mengenai masalah yang itu, tema yang sedang diajarkan. Misalnya sabar, nanti anak-anak cari apa sih hikmah sabar, kemudian gimana caranya sabar, itu ditulis seperti peta konsep. Hasilnya dari mana dia dapat itu? Dari membaca. Kita kasih bahan bacaan, perpustakaan misalnya, atau dari paket. Nanti dari situ anak-anak membuat karya. Setelah membuat karya, anak-anak menampilkan di depan temannya, ini punya saya seperti ini. Itu wujudnya jadi lain-lain, Pak. Berarti ada anak yang bosan ya, itu masalahnya jadi pertama. kreativitasnya keluar, ada yang bentuk lope-lope, ada pink, ada macam-macam lah pokoknya. Itu memang sudah saya kerjakan. Oke, berarti masalahnya apa tuh kira-kira? Anak cenderung bosan karena pembelajaran yang monoton gitu ya Bu ya? Iya. Atau gimana? Ya, Iya. Nah, itu. Cenderung bosan jika pembelajarannya monoton. Jika ya. Iya. Nah, nanti digabung aja nih masalah-masalah atau temuan-temuan seperti ini kan. Kira-kira prakarsanya apa nih yang cocok? Oke. Yang lain? Ada nggak? Kalau kreatif ini kan identik dengan apa? Karya sendiri Karya ya? sendiri. Pernah nggak ketemu anak-anak itu, kalau di TK kan mungkin nggak ada ya, kalau di jenjang SMP yang plagiat, copy paste dari internet, segala macam? Itu yang banyak SMP, Pak. Nyontek gitu, Pak. Nyontek gitu ya. Plagiat itu. Ya, kalau TK kan Plagiat secara langsung tuh nyontek. Kalau TK belum Kalau bisa SD kali plagiat. nyontek dari kertasnya, Pak. Dari kertas teman. Nah, kalau SMP lebih lengkap lagi. Iya. Kalau kami Kalau SD sudah nggak ada plagiat kan- plagiat, Pak. Langsung Nah, membuat ya langsung membuat di situ. Jadi tidak ada plagiat dari internet, itu nggak ada. kalau dia plagiat kan berarti cenderungnya dia nggak kreatif kan ya? Iya. Nah, larinya ke sana. Anak cenderung bosan jika pembelajaran monoton. Kreatif ini bisa juga karena anak itu males mikir, Pak. Jadi pinginnya Iya. cari yang sudah jadi, tinggal dimodif dikit, ada kreatifnya juga sih. Jadi Manfaatkan teknologi. pakai teknologi. Nah, itu kan jadi Berarti masalah itu juga tuh ahli kalau anak, teknologi. Nah, Masalah. itu. kalau anak itu malas berpikir ya. Iya. Iya. Malas Ya, berpikir. Dia, Maunya sudah jadi, Nah. udah. nah, kayak gitu. Jadi nggak ada kreatifnya. Kan juga. Anak malas berpikir. Iya, anak mau berpikir. Nah, silakan nanti Teman-teman, Anak Ya, malas yang berpikir dan prakarsanya cenderung apa kurang kira-kira? kreatif gitu. Nah, Bu, bisa ditulis saja itu. Anak malas berpikir. Oke. Malas berpikir. Kecenderungannya apa? Yang kecenderungan sifat negatifnya kalau anak malas berpikir itu? Mencontek kan ya? Contek. Iya. Untuk Nyontek.
Nyontek. Nah, oke, dari 2 masalah ini bisa disusun prakarsanya, perubahannya apa nih? Membiasakan apa? Kira-kira strateginya gimana? Untuk mengatasi 2 hal ini. Strategi. Strateginya apa? Pembelajaran yang menyenangkan. Metode dan modelnya, metode dan model pembelajaran yang harus diperbaiki Pak, supaya pembelajaran itu menyenangkan dan tidak monoton. Jadi ngembangkan pembelajaran juga apa kayak gitu. Iya, dari metode Pembelajaran dan yang model. menarik. Strateginya dari metode dan model serta medianya. Mengembangkan model dan mengembangkan kalau mengembangkan bikin baru. modifikasi pembelajaran. Mengembangkan Itu metode. langkahnya. Mengembangkan atau memodifikasi pembelajaran. Oke. Kalau prakarsa perubahannya apa kira-kira? Itu kan langkah-langkahnya kan yang disebut Bu Kurnia tadi. Prakarsa perubahannya kita itu goalnya ingin tuh apa? Anak-anak itu goal akhirnya apa? Anak-anak dia bisa membuat karya sendiri atau gimana? Membuat karya sendiri tanpa menyontek gitu loh Pak. Ide dia sendiri, original. Nah, kira-kira bunyi prakarsanya gimana kalau arahnya ke original tuh? Anak terbiasa membuat prakarsa sendiri berdasarkan pikiran. Anak mampu mengeluarkan atau gimana ya? Mengeluarkan idenya gitu naik apa bahasanya? Menuangkan idenya. Mampu mengaplikasikan idenya. Nah, mungkinlah mengaplikasikan idenya dalam bentuk karya. Nah, itu dia. Itu prakarsanya. Oke, mampu menuangkan idenya dalam bentuk karya. Satu aja kan Pak, prakarsa itu satu kalimatnya. Iya. Nanti, nah langkah-langkahnya supaya anak itu mampu menuangkan idenya dalam bentuk karyanya apa nih? Karya sendiri ya? Ya, karya sendiri. Karya buatan sendiri. Nah, karya sendiri. Karya sendiri, Budian. Nah, itu yang diramu lagi. Untuk prakarsanya ini langkahnya apa aja? Nah, misalkan pembelajaran berdiferensiasi kan tadi ya? Berbasis proyek tadi Pak. Kan disuruh pakai strategi diferensiasi produk atau gimana nih langkah-langkahnya supaya berbasis proyek. Berbasis proyek. Jadi prakarsanya kan satu kali mengembangkan pembelajaran berbasis proyek, mengembangkan pembiasaan. lagi. Nah, ini langkah-langkahnya baru dituliskan langkah-langkah konkretnya. Supaya anak nih mampu menuangkan idenya dalam bentuk karya. Berarti satu aja pernyataan prakarsanya nih? Ya, satu aja. Ya, satu aja Bu. Hapus ya. Langkahnya lagi. Nah, langkahnya itu yang menyusunnya pakai bakja itu tadi. Ya. B-nya apa? Buat tanya. Apa? G-nya buat pertanyaan. Buat pertanyaannya kan dari prakarsa atau perubahan. Bagaimana supaya anak mampu? Nah, lebih ini kan? Ya, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan, untuk mewujudkan peserta didik yang kreatif. Mampu untuk supaya anak mampu memiliki kalimat yang itu kreatif kan tadi?
mampu menuangkan Iya, idenya tadi. lebih ke ini, Membuat karya tadi gimana lebih caranya? ke Tapi sih Ambil iya, kalimat dari lebih ke prakarsa proses perubahan itu perubahannya. aja, Bu. Ya, langkah-langkahnya Iya, diambil dari bagaimana supaya anak mampu memiliki Menuangkan sifat idenya menuangkan dalam bentuk karya sendiri. bagaimana supaya anak mampu. Nah, itu kan dari prakarsa perubahan fokusnya lagi. Ya, ambil dari Oh, prakarsa itu fokus ke perubahan perubahan. itu. Bagaimana supaya anak mampu menuangkan idenya dalam bentuk karya sendiri. Ya, Bagaimana supaya anak mampu. bagaimana supaya anak mampu menuangkan idenya. Oke, Bapak Ibu, saya mau ini dulu ya, mau Ayo jangan Pak. perjalanan kita diskusinya. Manja nih Pak, manja. Bagaimana supaya anak mampu menuangkan ide. Terima kasih Pak Terima kasih Nambang. Pak Nambang. Iya. Terima kasih Pak atas arahannya. Sehat, Pak. Hati-hati dalam Ya, perjalanan. Oke, Lanjut. lanjut ya. Bung. Ya Pak, siap. Ya Pak. Apa tadi? Kan B-nya buat pertanyaan, A-nya Langkah bagaimana supaya anak mampu menuangkan ide dalam bentuk karya sendiri. Bakja tadi itu. Bakja, Bakja, lihat di Bakja dulu. bakja, bakja. Kita cari anunya, cari contekannya. Iya, belum kira kau membuka nah yang dia nulis ini. Ambil pelajaran lah, ambil pelajaran. Siapa yang pernah berhasil, bagaimana aktivitas apa yang dilakukan untuk itu, situasi apa saja yang selama ini telah mendukung, keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk mendukung usaha. Berarti ini apa yang harus saya lakukan supaya anak mampu menuangkan idenya dalam bentuk karya. Kemudian ambil pelajarannya lagi di skapernya, siapa yang pernah berhasil atau aktivitas apa yang dilakukan untuk ini. Sebuah pertanyaan. Ambil pelajarannya berarti apa tuh? Siapa? Buat pertanyaan, langkah buat penyanyi. Ambil pelajarannya. Siapa Siapa yang- rekan sejawat? Siapa Ya. yang pernah menerapkan apa tuh tadi? Yang berperan, yang menerapkan. Siapa di Yang sekolah punya yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan Ya. pembelajaran kreatif. Berbasis proyek. Berbasis proyek, oh ya betul. Lain Jenje. Siapa di sekolah yang pernah kayak gini? Yang mempunyai pengalaman atau yang pernah boleh. Yang mempunyai pengalaman lah lebih anu. Ya, yang mempunyai pengalaman. Siapa yang pernah menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Proyek. Siapa di sekolah yang pernah menerapkan pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, terus yang keduanya, keterampilan apa yang sudah saya miliki yang mendukung pembelajaran berbasis proyek. Keterampilan apa yang saya miliki yang mendukung pembelajaran berbasis proyek. Lanjut ke bakja selanjutnya. Gali mimpi. Gali mimpi. Tidur dulu. Pakai penutup mata, esok dia bisa disuruh bermimpi, Bu Ai dulu. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang akan terjadi? Bagaimana perasaan saat ini? Kebiasaan baru yang akan terjadi jika Kebiasaan saya baru. menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Apa kebiasaan baru yang akan terjadi
Jika saya menerapkan pembelajaran berbasis proyek, yang gali mimpi, gali mimpi, gali mimpi coba. Ambil. Ini untuk gali mimpi cukup ini. Apa kebiasaan baru yang akan terjadi jika saya menerapkan pembelajaran berbasis proyek? Kebiasaan baru yang terjadi jika saya Satu Ya. aja, Kak. Ya, satu aja, Bu. Satu aja kah? Atau bagaimana perasaan saya? Perasaannya Kak Dusa? Bawahnya aja, kebiasaan apa yang harus saya lakukan untuk terus menumbuhkan kreativitas pada Masih peserta didik. apa itu jabar yang rencana. masih gali mimpi Kak Bu? Apa aja, Bu? Gitu, Gali mimpi Kak itu? gali mimpi. Apa Ya, tadi? gali mimpi. Apa yang dilakukan Apa yang tadi mana sih? Apa yang harus saya lakukan untuk apa, Apa tadi yang- aku lupa. Kan Apa yang harus saya lakukan untuk terus meningkatkan kreativitas peserta didik. apa yang saya lakukan? Izin minum, Bu lah. Minum aja dulu. Siap. Haus juga dari tadi gua. Karena anak empat minum kan. Sambil minum, Bu. Bandir terus kita. Rasa blank banget. Rasanya yang ini hanyar Pak. Agak-agak Sadarkan anu sudah. rencana. Nah, tambahkan Datuk. Banyak-banyak kan mimpinya. Tidur dulu. Berarti disuruh bermimpi dulu. Sadarkan rencana. Apa langkah paling sederhana? Ya, apa saja langkah-langkah yang bisa saya lakukan. yang dibuat pertanyaan itu kalau yang di-share Bapak tadi nggak pakai gitu sih, Bu. Di sini Iyalah. pertanyaannya apa yang harus saya lakukan? Berarti apa yang harus saya lakukan agar anak mampu menuangkan idenya dalam bentuk karya sendiri? Itu di pertanyaannya. jabar. Pertanyaannya harus memprovokasi soalnya. Mendemonstrasi. Yang buat pertanyaan yang pertama tadi. Iya, yang buat Apa? pertanyaan. Oh iya kan kata tanya apa duluan lah. Apa yang bagaimana harus di saya sini? lakukan? Ya. Apa yang harus saya lakukan untuk supaya anak lah, Atau supaya anak Hmm. bisa. Bagaimananya aja diganti. Apa yang harus saya Apa yang lakukan harus saya lakukan supaya anak mampu menuangkan menuangkan idenya dalam bentuk karya sendiri. apa, kemudian siapa, bagaimana. Sudah jam 16.17 sudah. Yuk, belum sampai Lewat selesai kita. Belum ada dipanggil, Bu. Baru 2. Ketiga Ada loh apa-apa? tugasnya. Ada apa-apa aja, ikan selesai karena jadi PR kita. Iya. Alias Senin juga manunya. Hanya melihat kehayalan 16.17 lewat sudah 16.15. Kita rukul kedua tanggal berapa ya? Senin, Tanggal Bapak. 22 Senin. Senin depan. Senin ini 3 hari lagi. Kedua aku mau ini padahal Sabtu malam insya Allah saya mau
ke Banjar. Ya. Gimana Bapak Ibu? Rukolnya di Banjar, Ibu. Nanti saya bawa kerombok deh. Jangan lupa bawa oleh Bu pulang, Bu. Relax dulu sebentar. Enggak, maksudnya kan kita harus buat ini nih, buat apa nih? Presentasi kan? Iya. Kayak biasa aja Bu, di online kan aja. Iya ya, nanti saya buatkan. Jadi kan biar semua melakukan idenya gitu. Membuat Ya. gitu. Jabarkan rencana. Jam-jam Jabarkan rencana, yuk. Apa langkah pertama bisa dilakukan? Nah, apa langkah-langkah yang bisa saya lakukan untuk Apa tindakan yang bisa mendukung? itu meningkatkan apa menumbuhkan sih kita? Apa saja langkah-langkah yang bisa saya lakukan? Kita kan mewujudkan, Bu. Mewujudkan itu masuk meningkatkan, masuk. Apa saja langkah-langkah yang bisa saya lakukan untuk Yang jelas yang pertama langkah awalnya apa? Apa langkah pertama yang kita ambil? Hanya berupa visi? Tidak ada realisasi? langkah pertamanya? Karena tadi ingin anak supaya mampu menuangkan idenya kan tujuan. Ya, Langkah pertamanya membuat pembelajaran yang menyenangkan ya. Berarti ya karena supaya langkah awalnya kan pasti membuat gimana apa pembelajaran yang paling Membuat Iya. perencanaan pembelajaran iya. yang iya enggak? Iya. Rencanakan dulu apa yang mau kita lakukan kan biar Membuat perencanaan pembelajaran yang Yang berbasis proyek. apa yang meningkatkan kreativitas anak. itu pertanyaan, Bu, lain jawaban. Nanti itu ditindakan yang membuat apa tadi kata Ibu? Oh, berarti ini pertanyaan. Jadi ini ya, Membuat ini kan modul ajar. habis prakarsa Jabarkan rencana berarti apa saja jadi ini- langkah-langkah yang Bagja ini pertanyaan semua nanti, Bu. Nah, habis itu baru ada tindakannya. berarti ini pertanyaan sampai atur eksekusi tuh. Iya. Kalau saya Berarti- tangkap tadi gitu sih. apa langkah paling sederhana? Mungkin apa saja langkah-langkah yang dapat saya lakukan untuk Iya. Ya, kurang lebih gitu. mewujudkan peserta didik yang kreatif dan berakhlak mulia. Itulah. Apa saja langkah-langkah yang dapat Kan saya pertanyaan. lakukan. Atau lebih menajamkan ke apa saja langkah-langkah yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran berbasis proyek. Yang mana tuh? Langkah-langkah yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berbasis proyek. Nah ya itu aja. Nanti kan baru dijawab di eksekusi. Iya, Di anunya. Ya, Saya share di grup lah namanya lah. satu aja Gin Budian. Satu Iya, aja lah. satu aja Bu, jangan terlalu banyak, nanti sulit menjawabnya. Pusing gitu. Iya. Nah, pertanyaan Pusing, atau eksekusi. Diskusinya. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau? Bentar. Atur eksekusi. Siapa saja yang akan dilibatkan? Buka screenshot dulu ya. Siapa saja yang bisa membantu saya? Siapa yang bisa membantu saya? Siapa saja yang bisa membantu saya? Itu tadi. Siapa saja yang bisa membantu saya dalam mendukung pembelajaran berbasis proyek? Rekan sejawat. Sudah dipanggil ke itu, Bu. Hah? Belum tuntung Ya, kita kembali kayak ke mana? itu. Nah, Ya. baru 2 langkah, harusnya 3. Kita zoom lagi nanti berlima. Bisa. Bisa gabung aja dulu ke itu. Gabung Main aja dulu, room. Bu ya. Belum, mana dipanggil? Udah kah? Sudah, Bu. Sudah, Kami sudah gabung di Tapi jika sudah selesai, Oh, jika bagus aja sudah selesai. taruh lah. kalau jika Oh, berarti kalau kan belum, sudah lanjut. selesai belum? Lanjut ke selesaikan Lanjut atau aja, eksekusi satu ini, lagi. Ja. Lanjut Ya. ya. Ya, yang di bawahnya, Bu. Eksekusi.
Siapa Di saja? mana dipanggilnya? Kok saya nggak lihat panggilannya? Di WA Itu kan Bu, di ada? chat Bu, Di chat. di chat. Oh, di chat sini ya. Apa atur eksekusinya nih tadi? Biar kita selesaikan karena Papa aja ini cuma Oh, berapa Bu, kata. sudah selesai, bisa kembali ke main. Kada boleh, kada bulik-bulik. Kalau boleh kita yuk Siapa kasih atur saja eksekusi. yang mendukung saya dalam Atur pembelajaran eksekusi. berbasis Oke, proyek? oke. Yuk, atur eksekusi Pak Siapa Largus. saja yang mendukung saya? Siapa saja yang mendukung saya dalam pembelajaran berbasis proyek? Ya. Kada bisa disuruh orang istirahat kena. Kapan? Bawahnya kapan? Oke, diam lah. Mm-mm. Satu aja Kak Bu. Satu aja kali dulu sementara. Ya, Ya jangan terlalu Pak, banyak. kapan? Bawahnya kapan? Bapak maunya banyak-banyak. Kapan? saja. Habis itu bagaimana? Ya, siapa habis itu? Siapa? Ya Pak, kapan bawahnya? Kapan Kapan, ya, benar. pembelajaran berbasis Kapan? proyek dapat diterapkan di kelas? Kan Ya, ya. kapan? Satu Kapan? lagi Bu, kapan? Apa tadi lanjutnya kan? Kapan Kapan? pembelajaran? Kapan pembelajaran berbasis proyek Pembelajaran berbasis diterapkan di kelas atau gimana Bu? Ya, diterapkan di di kelas. kelas, lingkup kelas. Dah. Itu pertanyaan untuk hasil eksekusinya dicantumkan enggak? Misalnya apa produk yang akan dihasilkan gitu. Tambah Bu, apa Itu produk teknis yang nanti dihasilkan? Bu. Kan Iya. temanya Siapa? beda-beda. Belum tahu lagi hasil dari Satu mereka. belum tema tahu kita. Oh, hasilnya pembelajarannya. belum. Belum. Hasilnya Mm. kita Ini kita mau bikin perencanaan pembelajaran dulu. itu. Ya, Kapan ya. satu lagi bagaimana? Siapa, kapan? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana apa? Bagaimana caranya? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana proses pembelajaran berbasis proyek? Bagaimana proses Kapan akan siapa yang akan menampung curhatan? bagaimana proses pembelajaran? Bagaimana pelaksanaan tuh Je, Pak kalau Ya, pelaksanaan ya. bagaimana Karena pelaksanaan pembelajaran Siap. berbasis proyek? Bagaimana pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek aja. Kalau prosesnya tadi sudah, langkah-langkahnya sudah jelas. Testing. Ada lagi Kak satu lagi. Apa tadi soalnya satunya? Kita kan udah susun visi, terus langkah-langkah bagian sudah. Ayo, Satunya ayo apa lagi main room. tadi yuk? Sudah dipanggil Bapak. Udah Kak, Lanjut, boleh Kak? satu lagi Bu. Dipanggil Satu Bapak. lagi. Bulik jegin dulu, bulik. Bulik dulu. Oke. Ya ke main room. Simpan Bu Dia. Kelompok Pas 3 kena dipanggil. tanya. Dan dulu, Bu. Ya. Nanti kita lanjutkan di grup WA saja. Ya, siap. Oke lah. Sep Budian, pas kada sep mati kita. Ayo kelompok 2 sudah di close yuk. Mari bergabung sekarang. Keluarlah. Oke, sudah.